Oke, baik. Selamat malam. Saya ucapkan ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih pada kesempatan malam ini kita kembali berjumpa bertatap muka dalam perkuliahan untuk mata kuliah akuntansi bisnis secara online atau secara daring. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat mengikuti dan selamat menyimak daripada paparan untuk perkuliahan pada malam ini. Oke, nah ini kebetulan karena ada sedikit kendala ya, maka di sini nanti terutama berkaitan dengan siakat. Nah, sehingga di sini nanti untuk absensi tentunya akan saya konfirmasikan kalau sudah bisa untuk yang ada di siakat. Oke, baik. Langsung saja ya, ini untuk mempersingkat waktu. Kita akan mulai untuk perkuliahan pada malam ini. Langsung saja saya akan menampilkan untuk slide presentasinya. Oke. Baik, untuk malam ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi penanaman dana bank. Oke. Baik. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya memang terkait dengan fungsi daripada bank, pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua ini adalah menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam kepada kelompok masyarakat yang membutuhkannya. Nah, dari sini tampak bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam perbankan secara garis besar tentunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bagaimana cara-cara atau proses-proses di dalam menghimpun dana dari masyarakat ya, dan yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat kembali. Nah, terkait dengan aktivitas yang pertama yaitu berkaitan dengan menghimpun dana masyarakat, ini tentunya perbankan melakukan banyak cara ya, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana upaya yang dilakukan agar supaya masyarakat itu bisa menitipkan atau bisa menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Nah, ini baik di situ berupa deposito atau mungkin simpanan ya, simpanan secara umum, baik simpanan berupa tabungan ya, atau mungkin rekening giro atau mungkin deposito. Nah, ini kemudian disitulah nanti bank akan memberikan jasa kepada para nasabah yang memiliki simpanan. Nah, kemudian di samping itu juga bank akan menyalurkan kembali dana yang dihimpun itu ke dalam masyarakat, ini tentunya dalam bentuk pinjaman. Oke, baik. Nah, untuk malam ini kita akan berdiskusi menjelaskan tentang akuntansi penanaman dana bank. Untuk itu langsung saja kita simak ya untuk presentasi dari materi tersebut. Jadi kalau tadi pada awal sudah saya jelaskan bagaimana fungsi yang pertama oleh perbankan, yaitu bagaimana menghimpun dana, di mana proses menghimpun dana di sini dilakukan dengan menciptakan atau membuat produk-produk simpanan yang tentunya nanti agar supaya masyarakat ini bisa menitipkan ya dananya ke perbankan. Nah, kemudian aktivitas kedua ini adalah berkaitan dengan penanaman. Nah, apa aktivitas menyalurkan dana atau berkaitan dengan penanaman dana bank. Jadi secara umum di sini bagaimana menyalurkan ini adalah berkaitan dengan penanaman dana bank, yang mana penanaman dana bank ini bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif. Nah, ini. Jadi ketika pendapatan ketika di sini perbankan ini menyalurkan produk-produk pinjaman kepada nasabah, maka di sini merupakan bentuk dari penanaman dana bank, yang mana bagaimana dengan menciptakan produk-produk pinjaman kepada nasabah, maka di situ secara langsung perbankan ini telah menciptakan pendapatan bank itu sendiri, yang mana di sini tentunya ketika memberikan pinjaman maka di situ akan menimbulkan penciptaan aktiva tetap, yaitu berupa apa? Berupa piutang. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat banyak sekali ya jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh perbankan dengan berbagai macam produk, berbagai macam varian, sehingga di sini tentunya
masyarakat bisa memanfaatkan ya untuk dana pinjaman yang memang diberikan oleh bank. Tentunya di sini juga ya masing-masing produk ini hal yang perlu Anda garis bawah ya tentunya ya, bahwasanya dan bunga simpanan dibandingkan dengan bunga pinjaman itu tentunya lebih besar daripada bunga pinjaman. Oke. Kemudian besarnya penempatan dana ini harus selalu diperhitungkan oleh bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan, menutupi kebutuhan biaya operasional atau overhead, kemudian resiko yang diperhitungkan, dan sejumlah margin atau laba yang dikehendaki. Nah ini. Jadi terkait dengan penempatan dana bank yang mana di situ disalurkan dalam bentuk pinjaman, maka di sini perusahaan harus memperhitungkan ya pendapatan nanti yang diperoleh, di mana di sini tentunya pendapatan yang diperoleh ini harus mampu ya menghasilkan ini dapat digunakan untuk membayar biaya dana yang dipergunakan ya. Jadi biaya dana yang digunakan oleh bank ini kan sumbernya dari nasabah ya. Nah, tentunya nasabah di sini juga memiliki jasa ya daripada bank itu, dalam artian di dalam proses penyimpanan gitu ya. Nah, ini memiliki jasa. Oke. Nah, maka dari itu tentunya ini harus diperhatikan betul. Oke. Jadi kita melihat bagaimana besarnya penempatan dana ini diperhitungkan oleh agar supaya pendapatan yang dihasilkan ini dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan. Jadi dana yang diperoleh dari nasabah itu kan nanti akan dikembalikan ke nasabah beserta jasa yang nanti diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai timbal balik sudah menitipkan atau menyimpan dananya ke bank yang bersangkutan. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian di samping itu juga harus mampu menutupi daripada kebutuhan biaya operasional. Jadi kegiatan-kegiatan operasional itu biaya-biayanya harus bisa ditutup ya oleh hasil daripada pendapatan dari penanaman dana tersebut. Nah, kemudian resiko yang diperhitungkan, ini resiko-resikonya juga biaya-biaya resiko dan juga margin atau laba yang memang dikehendaki. Nah, sehingga dengan demikian maka perusahaan harus berupaya bagaimana untuk menempatkan dana ini sehingga pilihan-pilihan di dalam penempatan dana ini adalah tepat, dalam artian di situ nanti mampu dipergunakan untuk berbagai macam keperluan pembiayaan dan juga untuk membayar biaya dana yang dipergunakan. Tentunya di sini tidak hanya sekedar mengandalkan dari aktivitas yang berkaitan dengan pinjaman, tetapi di sini bagaimana produk-produk atau mungkin investasi jangka panjang atau investasi jangka pendek yang dilakukan oleh perusahaan mampu ya memberikan pendapatan bagi bank agar supaya bank tersebut bisa melakukan kegiatan-kegiatan operasional ya, dan di sini tentunya juga menghasilkan laba. Jadi bisa dalam bentuk pinjaman bank, misalkan saja ada nasabah minjam kemudian dipinjami. Nah, ini berarti tentunya akan menghasilkan pendapatan ya yang mana nanti bisa dipergunakan. Atau mungkin investasi jangka panjang dengan cara apa? Membeli sejumlah saham atau surat-surat berharga yang mana harapannya di sini tentunya nanti dana bisa berkembang. Oke. Jadi ada banyak cara tentunya yang bisa dilakukan oleh perbankan sehingga tentunya nanti di sini dari penempatan dana ini mampu menghasilkan pendapatan yang mampu membuat lembaga keuangan atau perbankan ini itu melakukan kegiatan-kegiatan operasional. Nah, ini beberapa jenis ya daripada penanaman dana. Yang pertama di sini remis atau pengiriman uang antar cabang dalam bank. Ini kemudian penanaman pada bank-bank lain dalam bentuk giro, deposito, jangka, call money, surat berharga, dan dana dalam bentuk kredit. Nah, ini
Jadi kalau tadi saya menyebutkan berkaitan dengan investasi jangka panjang atau mungkin untuk pinjaman, nah ini di sini tidak hanya itu, tetapi masih banyak ya remis ya. Contohnya di sini ada remis, pengiriman uang ya, atau pengiriman uang, penanaman modal. Nah ini adalah produk-produk di dalam penanaman dana oleh yang dilakukan oleh bank. Nah ini jadi sebagaimana fungsi yang kemarin sudah kita sampaikan ya, berkaitan dengan Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke kas dan bank. Oke. Saya kira kalau kita bicara tentang kas, ini merupakan sesuatu yang sangat familiar bagi Anda ya. Dalam berbagai macam transaksi keuangan, kita sering mendapati adanya transaksi-transaksi yang memang di situ melibatkan kas. Nah, ini. Nah, di sini apa itu kas? Nah, ini. Oke, apa kas? Mungkin ada yang tahu? Oke, jadi saya kira Anda sudah bisa memahami ya, kas ya identik dengan uang tunai ya dan sebagainya. Oke. Jadi dasar pengaturan daripada kas ini bisa berupa uang kertas atau logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah ini. Jadi ini dasar pengaturannya. Jadi Anda mungkin kalau misalkan sedang main di situ ada bentuk uang-uangan itu ya, yang nanti dalam bentuk koin, itu bukan kas, bukan uang ya, walaupun itu bentuknya logam menyerupai mata uang, tetapi itu bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Atau mungkin di situ Anda punya uang kertas ya, karena di situ Anda kolektor, di situ Anda punya uang kertas yang ternyata sudah tidak berlaku lagi. Nah ini tentunya itu pun juga bukan uang bukan kas. Jadi memang ini kas itu uang yang berupa kertas atau logam ya, baik dalam bentuk nilai rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Ini. Oke, jadi itu gambarannya. Jadi kalau misalkan saja Anda pulang ya dari luar negeri, kemudian Anda membawa dolar Hong Kong, kemudian di situ asalkan dolar Hong Kong ini masih berlaku, maka di situ bisa Anda tukarkan ke rupiah atau mungkin bisa Anda gunakan untuk berbagai macam transaksi yang memang di situ bisa menerima uang dolar. Nah ini. Kemudian di samping kas ada juga kas dan setara kas. Jadi kalau kita bicara tentang kas memang dalam arti sempit itu adalah berupa uang, kertas ataupun logam, tetapi kalau kita bicara lebih luas lagi, ternyata di sini cakupannya tidak hanya terbatas pada uang logam atau kertas, tetapi di sini juga berkaitan dengan kertas-kertas yang memang di sini memiliki nilai yang bisa disetarakan dengan kas atau uang, maka di situ juga bisa dikatakan sebagai setara kas. Atau surat-surat berharga yang tentunya di situ adalah selembar kertas yang memang memiliki nilai, itu pun juga bisa dikatakan sebagai kas. Oke. Nah ini beberapa hal yang memang termasuk kas. Mata uang rupiah asing yang ditarik dari peredaran, kemudian kas besar, kas kecil, kas ATM. Ini kas yang dalam perjalanan yang bukan termasuk kas emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional seperti kemarin itu ya, bukan uang logam tapi uang kertas itu ya, 75 tahun Indonesia merdeka itu. Kemudian uang emas, uang logam asing, uang kertas asing yang sudah tidak berlaku. Ini. Jadi untuk yang ada batasan-batasan ya, yang termasuk kas itu mata uang rupiah atau mata uang asing yang tidak ditarik, yaitu kurang yaitu ya, yang tidak ditarik dari peredaran, belum ditarik dari peredaran. Jadi kadang kita menjumpai ada uang-uang kuno, kemudian di sini ternyata uang itu memang sudah tidak ada di peredaran. Nah, maka di situ juga bisa dikatakan itu bukan sebagai kas. Karena apa? Karena kita mengacu pada kas, bahwasanya kas ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan transaksi-transaksi pembiayaan. Kalau tidak berlaku ya berarti bukan sebagai kas. Baik, kemudian untuk penanaman uang kas ini tujuannya adalah untuk tujuan operasional. Ini harus diperhitungkan atas dasar kebutuhan dana rata-rata uang tunai setiap hari. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi
memang di dalam melakukan kegiatan operasional ini memang sifatnya rutin, setiap hari itu dilakukan oleh perusahaan. Nah, kegiatan-kegiatan operasional ini tentunya memerlukan biaya-biaya operasional. Nah, biaya-biaya operasional ini tentunya harus diperhitungkan, ya. Dan di sini perhitungan daripada biaya operasional rutin ini itu tentunya harus bisa diketahui berapa kebutuhan dana rata-rata tunai setiap harinya. Nah, ini tentunya bisa dilihat dari pengeluaran-pengeluaran sebelumnya setiap harinya rutin berapa, dan ini harus bisa diperkirakan. Tentunya setiap hari di sini bisa dikatakan pengeluaran atau penggunaan daripada uang untuk tujuan operasional ini tidak sama antara hari ini dan hari sebelumnya atau mungkin hari yang akan datang. Namun demikian, di sini kita bisa ambil rata-rata, jadi bukan nilai pastinya bukan, tetapi kita ambil rata-rata kira-kira berapa sih pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan operasional rutin setiap harinya yang dikeluarkan oleh perbankan itu sendiri. Kalau misalkan setiap harinya perbankan harus menyediakan dana sebesar 10 juta untuk kegiatan operasional rutin, nah maka di situ juga harus disediakan 10 juta. Jadi ini penanaman uang kertas untuk tujuan operasional harus diperhitungkan atas dasar kebutuhan dana rata-rata. Oke. Kemudian besarnya penempatan alat likuid dalam bentuk tunai maupun penempatan pada beberapa bank harus dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan minimum, syarat dan minimum yang harus dipelihara oleh bank. Nah ini. Jadi kita tahu bahwasannya kas ini merupakan aktiva yang memang memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi sekali. Dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi karena memang kas ini bisa digunakan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan operasional pembiayaan yang dilakukan oleh bank secara langsung. Makanya di sini kas memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah berkaitan dengan besarnya penanaman uang kas ini ya dalam bentuk uang tunai. Ini pada beberapa bank harus diperhitungkan ya dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan minimum dan syarat yang harus dipelihara oleh bank. Jadi kebutuhan minimum ini yang perlu diperhatikan. Kemudian bank diwajibkan untuk mempertahankan saldo giro minimal di Bank Indonesia sebesar 5% dari dana masyarakat yang dimiliki. Nah, ini adalah merupakan prasyarat. Tentunya di sini menjadi aturan bagi pemerintah yang mana di sini tujuannya adalah supaya di dalam kegiatan-kegiatan perbankan ini memang ada jaminan ya dari bank kepada pemerintah, sehingga ketika terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan itu maka di situ ada ya dana-dana yang tentunya nanti sifatnya adalah urgent ya. Oke. Kemudian berikutnya di sini ini besarnya tadi ya 5% ya dalam dari dana masyarakat. Kemudian tujuan dari memelihara minimum likuiditas ya, alat likuiditas ini adalah selain untuk memelihara likuiditas juga untuk menghindari terjadinya over atau under liquid, yaitu dengan memanfaatkan lebihan dana untuk disalurkan kepada aktiva yang dapat menciptakan pendapatan. Nah ini. Jadi ini tentunya bagian daripada manajemen bagaimana agar supaya ya dana ya penempatan dana bank ini karena di sini memang memiliki istilahnya tingkat likuiditas yang tinggi, ini maka tentunya harus memelihara likuiditas daripada kas tersebut ya dalam rangka agar supaya nantinya untuk menghindari daripada terjadinya over atau under liquid. Jadi kalau over ini berarti dana yang dimiliki oleh bank, dana yang ada di bank ini jumlahnya sangat besar sekali. Nah, over liquid ya. Sehingga di situ banyak dana yang menganggur. Nah, ini tentunya tidak efektif. Karena apa? Karena beban bunga yang terjadi ini terus berjalan, sedangkan
Kalau dananya ini mengendap, tidak menghasilkan pendapatan, maka di situ justru perusahaan memiliki atau bank dalam hal ini memiliki tanggungan untuk membayarkan bunga kepada para investor. Nah, maka dari itu ketika ya dana yang ada di bank ini dalam jumlah yang terlalu besar, maka tentunya di sini perusahaan harus membuat kebijakan bagaimana dana ini itu bisa mampu menghasilkan pendapatan. Bisa juga dilakukan dengan cara untuk dibelanjakan dalam aktiva tetap atau mungkin investasi jangka pendek. Nah, ini bisa dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana untuk menciptakan pendapatan. Karena dengan pendapatan di situ, maka nanti perusahaan mampu ya melakukan kegiatan operasional secara normal. Oke. Baik. Atau mungkin sebaliknya terlalu under liquid. Nah, kalau over ini tentunya banyak dana kas yang menganggur sehingga tidak produktif, dan di samping itu juga ada yang under liquid di bawah ya. Jadi di sini kemampuan daripada bank di dalam melakukan berbagai macam pembiayaan ini tentunya tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena bank di sini memiliki keterbatasan daripada dana atau uangnya. Jadi misalkan saja ketika bank misalkan ada para nasabah ya melakukan penarikan uang yang ada di bank, uang yang dimiliki oleh nasabah di bank dilakukan secara besar-besaran. Nah, ini tentunya kalau misalkan ya ketersediaan daripada uang yang di bank itu sedikit, maka tentunya di sini tidak akan mampu mencukupi daripada para nasabah itu. Nah, maka dari itu tentunya ini hal yang perlu diperhatikan ya, memelihara tingkat minimum daripada alat likuid. Jadi agar supaya kas itu tetap tersedia di perusahaan dalam jumlah yang mencukupi ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak berarti di sini over liquid, kalau terlalu sedikit ini under liquid. Dan dua kondisi ini itu sama-sama tidak menguntungkan, sama-sama merugikan bagi perusahaan atau perbankan. Nah, maka dari itu harus ya dilakukan kalau misalkan terlalu banyak tadi ya over, maka tentunya perlu dilakukan belanja untuk kepentingan untuk surat-surat berharga atau untuk investasi jangka pendek, yang mana intinya adalah untuk menciptakan pendapatan. Sedangkan kalau under berarti di sini perusahaan harus mampu menjual daripada surat-surat berharga ya, atau mungkin aset-aset tetap, yang mana di situ tentunya agar supaya mendapatkan dana segar kembali. Oke. Baik, nah sekarang kita masuk ke remis ya. Jadi remis ini adalah pengiriman uang secara fisik dari suatu bank ke bank lain atau dari satu cabang ke cabang lain. Nah, akuntansi untuk transaksi remis ini diperlukan ya saat pengiriman atau penerimaan uang fisik di cabang. Oke. Jadi ini merupakan salah satu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan, bagaimana perbankan itu melakukan pendistribusian uang secara fisik yang dilakukan antar cabang dalam satu bank. Ini suatu bank ke bank yang lain atau dari cabang ke cabang yang lain. Jadi misalkan saja ambil misalkan Bank BRI yang ada di kantor cabang misalkan Kendal mengirim untuk ke kantor cabang Semarang. Nah, ini adalah merupakan remis. Atau mungkin satu bank ke bank yang lain. Jadi misalkan Bank A ngirim ke Bank B atau mungkin sebaliknya Bank B ngirim ke Bank A gitu. Nah, ini juga sama remis. Jadi bisa satu cabang ya ke cabang yang lain ini pada jenis bank yang sama atau mungkin satu bank ke bank yang lain. Nah, ketika terjadi transaksi seperti itu, maka di sini perusahaan harus melakukan pencatatan sebagai bagian daripada kegiatan akuntansi atas transaksi yang terjadi tersebut.
Jadi walaupun ya ini memang dilakukan misalkan antar bank ya, tetapi dalam satu bank misalkan, tetapi ini juga harus memiliki catatan yang jelas. Oke. Nah, ini contoh ya, ini namanya Bagus ya, ini ya, Bank Bagus Bekasi mengirim uang secara fisik ke Bank Bagus yang ada di Bandung. Nah, ini berarti kantor cabang Bekasi ngirim uang ke kantor cabang Bandung, di mana uang yang dikirim ini sebesar 200 juta karena kebutuhan alat likuid yang ada di cabang tersebut. Nah, ini jadi di bank yang ada di cabang Bandung ini memerlukan alat likuid, yaitu berupa uang tunai itu. Nah, ini untuk pencatatan yang dilakukan pada bank yang ada di Bekasi, ini berarti RAK cabang Bandung ya. Kemudian pada kas. Nah, ini. Kemudian di sini kalau untuk bank, kalau di Bank Bagus Bekasi ya, ini jadi kas menerima kas, berarti ini RKK cabang Bekasi. Oke, jadi ini pencatatannya dilakukan baik dari bank asal dan juga bank tujuan. Nah, ini di dalam proses pencatatannya. Oke. Baik, ini hanya sekedar contoh ya yang berkaitan dengan remis. Oke, baik, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk malam ini. Oke, kalau tidak ada, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada malam ini berkaitan dengan penanaman akuntansi, penanaman daripada dana yang ada di bank. Oke, tentunya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan penanaman dana yang ada di bank, mungkin bisa kita lanjutkan untuk minggu depan. Oke, baik, saya kira ini untuk materi perkuliahan pada malam ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.